Halo sobat semua, di dalam video ini mengandung informasi, proses, metode, teknik, cara yang biasa saya lakukan untuk menghidupkan mesin genset yang sangat susah untuk dinyalakan. Maka sobat harus meluangkan waktu melihat video ini agar informasinya dapat diserap dan diketahui kepada sobat semua yang akan mencoba servis mesin genset secara mandiri. Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Bedal AJBMIS. Di project pembahasan kali ini saya akan mencoba memperbaiki mesin genset 4 tak merek Yamamoto. Nah, kondisinya seperti ini, dan ini memang sudah lama tidak digunakan, berabu. Secara fisik aktualnya engkolnya bermasalah. Nanti akan saya coba cek masalahnya di mana. Dan ini adalah kondisi dari mesin genset ini. Oke, prosedur yang akan saya lakukan adalah yang pertama mengecek engkol, yang kedua mengecek pengapian pada busi, dan kemudian isi bahan bakar. Dan sepertinya ini tidak ada bahan bakar, kosong, kering. Nanti akan saya isi. Oke, setelah cek pengapian saya akan tes hidup. Nah, tapi langkah awalnya adalah saya akan mencoba memperbaiki engkolnya. Tidak bisa balik. Oke sobat, sebelum pengecekan engkol saya akan coba cek oli terlebih dahulu, masih ada atau tidak ada, karena oli pada mesin genset 4 tak itu sangat penting agar mesin yang di dalam terlumasi dengan baik. Oke, bisa sobat lihat oli masih ada tapi keadaannya sudah hitam. Next akan saya ganti oli. Oke, saya akan coba buka engkolnya terlebih dahulu. Oke sobat, ini adalah kondisi dari engkolnya. Sepertinya pernya melemah atau posisinya tidak pas, atau karena pengaruh diganti dengan tali tambang seperti ini. Banyak sisinya yang bersentuhan dengan dinding, maka kalau diganti dengan tali ini sepertinya tidak cocok, harus lebih kecil. Oke sobat, akan saya cek kondisi spring atau per balik yang ada di engkol ini. Terlalu lemah sepertinya untuk balik. Oke sobat, ini adalah kondisi dari springnya, dan sepertinya bermasalah pada pegangan bagian ini yang di tengah yang menyentuh dinding dari covernya ini. Dan ini akan saya lepas saja. Next time akan saya ganti talinya. Oke sobat, nanti khusus video selanjutnya akan saya paparkan bagaimana cara memasang dan bagaimana proses cara kerja dari engkol ini. Nah, untuk pengengkolannya saya akan menggunakan tali ini saja. Untuk caranya nanti sobat akan tahu. Oke, next saya akan coba buka tangki untuk memeriksa busi. Oke sobat, selang bakar sudah mengeras. Nah, rencananya akan saya ganti aja. Saya akan beli baru. Oke, ini adalah kondisi bagian busi. Oke, akan saya buka. Sepertinya businya sudah kendor dan tidak ketat. Oke sobat, ini dia kondisi busi dari mesin genset 4 tak. Oke, pertama saya akan cek pengapian pada busi. Oke sobat, secara aktual tadi sudah ada pengapiannya, dan mungkin di perekam video ini sobat bisa melihatnya. Oke, next akan saya pasang. Nah, saya akan coba menggunakan metode teknik pancingan. Di sebelumnya saya akan isi bahan bakar terlebih dahulu dan membeli selang bahan bakar. Nah, untuk menghidupkannya nanti akan saya gunakan metode teknik pancingan. Oke sobat semua, selang bahan bakar sudah saya beli dan ini harganya 2000. Kemudian akan saya isi bahan bakarnya. Oke, cukup sedikit hanya untuk pengetesan. Oke, kemudian setelah ini akan saya posisi on kan. Setelah itu akan saya cek minyaknya turun sampai ke pembuangan karburator atau tidak. Oke sobat, sepertinya kering, minyak masih belum turun sepertinya, atau karena ada sumbatan atau juga karena kotor karburatornya. Sobat bisa lihat sendiri kondisi karburator seperti ini, kotor. Oke, saya buka dulu sedikit, saya miringkan tangkinya agar minyaknya turun. Oke, minyak turun. Ya, bisa lihat sendiri minyak sudah keluar. Saya tutup, saya kencangkan. Oke, jangan terlalu kencang. Setelah itu
saya menggunakan. Oke, setelah itu saya pancing menggunakan minyak. Oke sobat, sudah saya masukkan pancingan minyaknya. Saya posisikan seperti ini dan sepertinya ada kebocoran di keran. Kebocoran di keran minyaknya, sobat bisa lihat sendiri. Oke, setelah pancing, coba pasang businya. Saya pasang kepala businya. Saya pastikan minyak harus turun ke bawah. Karena minyak di tangki sedikit, akan saya buat seperti ini biar minyaknya turun. Dan itu ada masalah pada kerannya, minyaknya terus keluar, menetes ataupun rembas. Oke, akan saya coba tes engkol ada atau tidak tanda-tanda kehidupannya. Nah, ini cara saya mengengkol menggunakan tali. Jika engkolan rusak, sobat bisa lakukan seperti ini, putar gulungan searah jarum jam. Oke, saklar sudah saya pastikan posisi on dan kemudian akan saya tarik. Oke, pengengkolan pertama gagal. Oke sobat, sepertinya saya harus cek bagian dalam karburator dan filter udara yang di sini seperti apa kondisinya. Oke sobat, sepertinya busa atau filter udara yang di dalam sini sudah tidak dipasang oleh pemiliknya. Lanjut, akan saya tes itu. Oke sobat, ini adalah alat setel busi filler gig. Saya akan coba setel celah businya. Nah, untuk penyetelan celah busi pada mesin genset dengan baik dan benar, sobat bisa lihat video saya di beranda channel saya. Sana sudah saya jelaskan bagaimana cara penyetelan yang baik dan benar. Sobat bisa ikuti langkahnya. Dan di pembahasan project kali ini, menghidupkan mesin genset yang membutuh ini tidak saya jelaskan lagi agar durasi video tidak terlalu panjang. Oke sobat, terlalu lebar, akan saya rapatkan lagi. Oke, saya rasa sudah pas. Tapi sebelumnya akan saya bersihkan dulu kepala businya menggunakan brush kawat. Oke, akan saya pasang kembali. Akan saya tes. Oke sobat, saya akan coba pancing dari inlet karburator ini. Oke sobat, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka saya akan coba bongkar karburatornya dan cek kepala busi lagi. Nah, beginilah sobat susahnya jika engkol rusak. Nah, nanti akan saya coba perbaiki engkolnya. Oke sobat semua, masih juga belum bisa hidup. Oke, saya akan cek kompres secara manual dan kemudian akan saya cuci karburatornya. Sobat bisa lihat kotor dan mungkin needle valve yang ada di dalam karburator ini ada sumbatan, maka tidak bisa memberi campuran yang sempurna. Nah, akan langsung saja saya cek kompresnya secara manual. Oke, setelah itu saya akan coba setel celah klep yang di kepala silinder ini. Oke sobat, busi sudah saya buka, akan saya cek kompresnya secara manual dengan menggunakan jari jempol seperti ini. Oke, kompres ada, masih keras. Oke, selanjutnya akan saya buka karburatornya terlebih dahulu. Oke sobat, ini adalah kondisi dari karburatornya dan akan saya servis terlebih dahulu. Oke sobat semua, untuk cara membersihkan karburator atau cara menservis karburator ini sudah saya buat videonya. Sobat bisa lihat di channel beranda saya dengan judul servis karburator mesin genset 2 tak dan 4 tak. Sana sudah saya jelaskan bagaimana cara step langkahnya. Sobat bisa lihat. Di sini saya akan cuci saja, tidak akan saya beri tahu bagaimana cara mencucinya dengan baik dan benar secara sederhana agar mempersingkat durasi dari video project pembahasan kali ini. Oke sobat semua, kondisi dari needle ini seperti tidak ada minyak yang mengalir dan di ujung masuknya minyak sepertinya tidak ada gas atau minyak yang melewati lubang ini, dan secara aktual di dalam lubang itu benar-benar kotor.
Oke sobat semua, karburator sudah saya cuci atau bersihkan. Kemudian saya akan coba perbaiki kerannya terlebih dahulu. Karena keran ini waktu tangkinya diisi minyak, kerannya bocor. Dan saya akan coba cek seal atau karet packingnya. Dan bisa sobat lihat sendiri, karet atau packingnya ada bermasalah, pecah dan sudah mengeras. Oke, akan saya coba pasang saja. Oke sobat, setelah saya cuci karburatornya, akan saya coba tes hidup. Karena berhubung kompresnya masih padat, saya tidak akan setel klepnya. Oke, saya isi bahan bakarnya. Akan saya cek terlebih dahulu minyaknya sudah turun sampai ke pembuangan atau tidak. Oke, sudah ada. Saya tutup lagi. Sobat, saya akan gunakan metode teknik terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan ke ruang bahan bakar pada piston. Kemudian saya pasang businya. Kemudian saya kencangkan businya. Saya pasang kepala ignition coil. Oke sobat, saya akan pancing juga di ujung inlet karburator. Kemudian akan saya tes engkol. Oke sobat, masih bisa belum menyala. Saya akan coba cari tahu terus masalahnya ada di mana. Tapi akan saya coba cek terlebih dahulu businya masih memercikan api busi atau tidak. Seharusnya setelah dipancing seperti itu bisa menyala. Tapi ini kenapa tidak tahu, masih juga tidak bisa menyala. Oke sobat, aktualnya busi masih memercikan api. Saya akan coba tes hidup lagi. Oke sobat semua, begini sudah saya pasang karbu dan saya coba tes engkol menggunakan tali biasa dan manual. Ternyata itu memang sulit. Nah, di sini saya pasang engkol milik genset lain. Ya, saya ada beberapa engkol dan saya pasang di sini dan coba di sini. Dan ternyata saya tes menggunakan engkol bisa hidup. Nah, di sini saya akan perlihatkan kepada sobat semua hidup mesinnya seperti apa. Maju lagi. Akan saya coba tes pancing lagi. Tidak saya ambil videonya dan saya engkol tadi bisa hidup. Ini saya ambil video, saya tes engkol, dia tidak mau hidup. Oke, akan saya coba tes lagi. Oke sobat, problem talinya putus. Oke, problem masalah mesin ini adalah susah hidup dan sangat-sangat susah hidup karena pengapian ada, minyak ada, dan sampai sekarang masih belum hidup. Tadi sebelum saya ambil tes video atau tidak saya rekam tadi dia hidup, dan sekarang saya rekam, saya engkol tidak mau hidup. Saya akan tes buka dan engkol manual menggunakan tali.